Tan, jalan kita masih jauh nggak sih? Ntar lagi sampai kok. Emang bener ya nih jalannya? Kok hari ini masih ada ya jalan-jalan kayak gini? Bener kok. Nih, sesuai sama yang di Maps. Desa Tenung. Nih, Kalau sampai salah, aku nggak mau lagi satu kalau mau sama Tristan. Lagian pilih desa nggak kira-kira. Hujannya jelek, jauh lagi. Kalau kita kena tenung gimana? yang milih aku jadi ketua kan kalian. Kalau kalian nggak mau, turun! Udahlah, kenapa sih kalau harus berantem kayak gini? Nih ya, dengerin ya. Desa Tenung itu tuh tingkat kemiskinannya tuh tinggi. Jadi nggak salah dong kalau kita tuh pilih Desa Tenung buat penelitian gizi kita. Lagian juga coba kalau di kota, apa yang mau diteliti? Orang udah pada kelebihan gizi semua. Tuh, ada ibu-ibu tuh di depan. Tanyain Gih. Bu! Sopan. Waduh, serem anjir. Udahlah, biar aku aja yang turun. Kalian tunggu aja di sini. Biar aku tanyain. Permisi Bu, Bu, aku mau tanya Desa Tenung di mana ya? Makasih ya Bu. Guys, bener kok. Tuh, tinggal lurus aja tuh Desa Tenungnya. Tadi sih aku nawarin ibunya buat pergi bareng kita aja. Cuman ibunya nggak mau. Aneh. Naik mobil bareng artis aja nggak mau. Sok artis lu. Ini enak banget tuh pemandangannya. Ih, keren banget. Jauh nggak sih? Ntar aja lah sampai. Ih, join. Ya, ya, ya. Hai. Wih, bagus banget guys pemandangannya guys. Itu balai desanya. Oke, udah nggak jauh lagi lah. Tuh deket tuh. Wih, panas banget ya. Hah, terang banget di sini. Assalamualaikum, Pak Kades. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Saya Reno, Pak. Denisa, Pak. Saya Sigit, Pak. Tapi nggak gigit, Pak. Ini Pak, teman-teman yang saya ceritakan kemarin. Oh iya. Baiklah. Mau mampir ke balai desa dulu atau langsung mau ke rumah Bapak? Langsung ke rumah Bapak aja deh. Langsung aja Pak. Oke, mari yuk. Capek semua capek. Iya, boti banget anjir gayanya kerengesan banget. Sering banget ya, Pak. Jangan aja tuh kelihatan jadi salah. Ya, begitulah.
berkebun juga, Pak? Iya, di sini sebagian masyarakat berkebun. Jadi Bapak punya lahan sedikit buat berkebun. Iya. Ya, Udah di sini pada kemana sih, Pak? anak-anak di sini pada kuliah di luar, pada kerja di luar. Makanya di sini nggak kelihatan. Hati-hati ya. Iya, berarti, Bang. Ini kebun karet sebagian ada milik Bapak nggak? Sebagian ada milik Bapak dan milik-milik kerabat Bapak juga. Iya, Bapak udah lama tinggal di sini. udah lumayan. Bahkan Bapak dari kecil udah di sini. Jadi, sebagian besar warga di sini itu berkebun. Ada yang berkebun nanas, ada juga yang berkebun karet. Tapi di sini tingkat harga nanas dan karet itu sangat murah sekali. Ya, karena sebagian besar warga berkebun, mereka punya kebun juga. Mm-mm. Jadi ibaratnya pribadi. Iya. Terus anak-anak muda di sini pada kerjanya di kota semua. Desa Tenung ini sebenarnya salah satu desa yang terisolir. Dan tingkat kemiskinannya masih tinggi sekali. Karena banyak faktor, salah satunya kurang dukungan dari pemerintah. Oh iya Pak, tapi kalau dilihat desa ini masih asri banget ya Pak. Dan juga warganya ramah-ramah. Mungkin aksesnya aja sih yang masih sulit. Ya, seperti itulah. Makanya ketika Nak Tristan datang bersama teman-teman, saya cukup senang sekali. Justru anak-anak muda seperti kalian lah yang bisa membantu warga di sini. Ketimbang pemerintah sendiri. Terima kasih ya, Pak. Bapak sudah mau menerima kami di sini. Sama-sama. Silakan dimakan kuenya. Ya, Pak. Tristan, kita kan 7 hari di sini. Kira-kira kita stay di mana ya? Oh iya, Bapak lupa. Bapak sudah kasih tahu dengan warga di sini dan Bapak sudah bicarakan sama orangnya. Nanti kalian tinggal datang dengan warga di sini. Tapi Pak, ada air panasnya kan Pak? Adanya teh panas mendidih. Mau? Silakan diminum, nanti dingin loh. Iya, nggak apa-apa. Namanya Ujai, anak saya. Emang suka begitu orangnya. Lagian kamu sih, sempat macam-macam deh. Kita balik tempat orang. Urusan aneh. Nanti Ujai yang akan antarkan kalian di sana. Ke rumah Mak Suma. Karena biasanya kalau ada tamu atau mahasiswa yang datang, kita arahkan ke sana. Sekalian membantu keluarga Mak Suma. Oke Pak. Silakan dimakan lagi kuenya. Iya Pak. Kita nggak boleh melewati. Kalau itu rumah siapa? Ini rumah warga di sini. Bapak Sukija namanya. Bapak Supija. Iya, Bapak sepedanya kan gimana? di rumah aja. Iya. Ada kok, enggak. Udah tua. Iya. Iya, Kerja ya. iya kerja kok anaknya. Di sini desanya masih asri banget. Ya, masih adem di sini. Suasana kampungnya sangat kental di sini. Apa anjir cimpak? Itu rumah Mak Suma, udah deket. Ayo, cepat. Ayo. Iya. Kalian ngomongin aku ya? Wah, enggak kok.
Guys, kayaknya aku salah outfit deh. Mas banget. Itu rumah Mak Suma ada di sana. Cepet. Tristan, Ayo. Itu tuh ibu yang kita ketemu di jalan tadi. Tenang aja, ibunya baik kok. Ini rumahnya. Rumah Mak Suma. Kalian di sini jangan berbuat macam-macam ya. Kalau kalian ada apa-apa, cari saya aja di rumah. Dan satu lagi, hari ini udah malam. Jadi, kalau bisa malam-malam kalian jangan keluar ya. Karena di desa ini bahaya. Banyak premannya. Jai, ibu itu siapa? Kok pakai baju serba hitam sih? Tuh ibu-ibu lagi ngapain anjir? Bawa-bawa kemenyan lagi. Kalian orang baru di sini. Jangan ganggu tuan rumah. Hati-hati kalau tidak mau celaka. Jai. Ya? Kita aman kan di sini? Aman, udah tenang aja. Dia tenung di rumah ini. Dulu ini rumah dukun. Karena udah lama kosong, jadi bapak mengizinkan Mak Suma dan Nini untuk tinggal di rumah ini. Kasihan, mereka nggak ada tempat tinggal. Serem banget anjir. Jangan asal bicara ya. Kalau nggak tahu tuh, diam aja. Dia bisa tenung orang loh. Ayo masuk. Mak. Mak Suma. Mak. Permisi, Bu. Mak. Tristan, coba deh kamu lihat di jendela. Ada nggak ya orangnya? Mak. Ini sih. Mak. Enggak, Mak. Ini ada mahasiswa dari kota yang kata Bapak kemarin. Bu, saya yang kemarin ketemu sama ibu di jalan. Masih ingat kan? Tuh, ada ibu tuh di depan. Tanyain dia. Badut. Serem anjir. Apa sih kamu? Iya. Mari masuk. Hari sudah mau malam. Pulang dulu ya, Mak. Ini kamar laki-laki. Kamar perempuan ada di depan. Kalian jangan heran ya,
Lihat pakaian saya. Saya kerjanya keliling. Jadi badut di kota. Oh iya. Ini Nini. Anak saya satu-satunya. Sejak lahir, dia ada kelainan. Jadi, dia tidak bisa berdiri. Kami hanya tinggal berdua di sini. Nggak kok, Bu. Nggak apa-apa. Tristan, Reno. Ini macam-macam ya. Oh iya, Bu. Saya minta maaf ya, Bu. Tadi siang saya kurang sopan sama Ibu. Dan makasih ya, Bu. Udah kasih tempat tinggal untuk kami. Iya, tidak apa-apa. Saya permisi dulu. Mau bawa Nini ke kamar. Kalau mau kamar mandinya di belakang. Makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Dan, kita masuk duluan ya. Nunggu apa? Iya nih Den, capek banget seharian di jalan, pengen tidur. Maghrib-maghrib tidur. Ntar kesambut bapak rasa ya. Dan termalam kalau takut tidur sendirian, kasih tahu ya. Emang kenapa? Ih, otak mesum anjir. Ogah. Mau jadi pahlawan kemalaman lo. Ini saya pernah percaya lo. Udahlah, udahlah. Ayo masuk. Permisi, Bu. Saya mau tanya, warung di mana ya? Oh, makasih ya, Bu. Kemana ya ibu tadi ya? Bu, Kamu lihat apa? nggak ada kok, Bu. Ini saya mau pulang kok. Ini sih, Bu. Mak, Ujai temenin ya. Soalnya Ujai bosen ikut Mang Dula nyari timah mulu di kolong. Iya, Jai. Tapi apa nggak apa-apa? Ini kita tinggal sama anak-anak itu. Nggak apa-apa kok, Mak. Mereka kan orang pintar, orang yang berpendidikan. Jadi nggak mungkin kok mereka macam-macam. Beda sama Ujai. Ujai kan cuma tamatan SMP. Ya juga sih, Jai. Tapi menurut Mak, kamu anak yang baik kok. Buktinya, kamu orangnya subur. Ih, Mak bisa aja. Itu artinya orang tua kamu sayang sama kamu, Jai. Pasti. Ya udah, hari ini kita kerja ya, Jai. Ya, ayo. Kita cari duit hari ini, Jai. Iya, Mak. Oke, Jai? Oke. Iya, Jai. Nanti kita bisa beli makanan, Iya, Jai. Sip. Hari ini lumayan banyak ya, Jai? Iya. Iya, Jai. Kalian siapa? Mau kemana sih, Mah? Dek.
temenin abang dan lipat. Ya. Mak, lihat tuh. Bukannya itu Siti sama Ajeng, anaknya Pak Nurdin. Temenin abang minum. Abang ada minuman. Lalu kita mau pulang. Jangan ganggu kita, Bang. Iya, Jai. Ada yang bahasa Melayu, di situ ada pondok. Apaan sih? Jangan pegang. Lepasin! Aku ada uang. Tolong! Aku ada uang 10.000. Tolong! Aku juga punya uang. Tapi tolong jangan ganggu kita. Kita tak butuh uang. Uang kita udah banyak. Hei, kalian! Jangan ganggu anak-anak itu. Kalau kalian berani, lawan saya sini. Ujai, kamu ngomong apa sih? Lepasin mereka. Nah, kalau tidak, kita laporin Satpol PP. Mak, kok Satpol PP sih? Lapor ke polisi dong. Iya, Jai, maksud Mak itu, Jai. Pergi ya? Pergi kalian. Bocil. Lagian kalian kenapa sih main ke hutan sini? Kita pulang dari pasar. Jadi kita lewat sini karena dekat dari rumah kita. Iya, Bang. Makanya kita lewat sini. Sudah. Sana pulang. Besok-besok kalian jangan main kesini lagi ya. Nanti pria-pria Dajjal itu memangsa kalian lagi loh. Makasih ya, Bang. Ya, pulang sana. Ayo, Jai. Ayo. Kita kerja lagi. Ayo. Aduh, ini berkas-berkas pada kemana ya? Ren, lo ada lihat berkas kita kemarin kan? Kok gua sih? Tristan tuh yang nyimpen. Tanya. Kalau udah kasih tanggung jawab tuh dikerjain. Udahlah. Kalian pergi duluan aja. Biar aku cari berkasnya. Oh iya, jadi mana? Denisa udah dari jam 6 pagi tadi di balai. Lagian lu sih mandi sampai sejam, lama banget. Mandiin burung lo. Lu lama-lama kayak cewek ya. Bacot mulu. Udah sana pergi. Ren. Lu temenin tuh Sigit. Bilangin sama Pak Kades. Aku lagi cari berkas. Udah deh. Iran. Yuk.
Gak apa-apa kok. Santai aja. Aku cuma bantuin kamu kok. Tristan, kamu apa-apaan sih bisa ngambil cewek? Gila ya kamu. Denis, lu nggak usah bacot ya. Aku cuma bantuin dia kok. Dia tadi yang panggil aku. Kalau nggak dipanggil juga, aku nggak masuk kamar orang sembarangan. Udah, kamu gak usah ngada-ngada ya. Dia tuh nggak mau ngomong sama orang, apalagi orang asing kayak kamu. Udah, keluar. Halo, Git. Ya bentar dulu, lagi nunggu Tristan nih. Tunggu waktu kita main ya. Tristan, ayo keluar. Pak kan sudah nungguin kita loh. Udah, keluar. Iya anjir, nyapain badan aja nggak sih? Udah 7 hari kita di sini, mana nggak bisa cuci mata. Kita kesini kan mau kerja tugas akhir, bukan mau cuci mata. Katanya mau lulus bareng. Gimana sih? Tristan, Reno, kamu bisa jaga diri nggak sih? Masih untung kita tuh kasih tempat. Bukannya bersyukur. Iya. Kalau kalian punya niat jelek, jangan salahkan siapapun. Kalau akan kembali kepada kalian, jangan sampai kalian menyesal. Apaan sih? Gak jelas banget. Tristan. Kalian bertemu Sundari. Jangan takut. Dia penjaga rumah kita. Kalian berpulang. Hari sudah malam. Tidak baik malam-malam berada di luar rumah. Oh ya Bu, saya mau tanya. Semalam itu saya lihat wanita tua di belakang rumah. Dia siapa ya? Di rumah itu cuma ada saya dan Nini. Mari kita pulang. Kamu lihat apa? Kamu gak cerita sama kita? Lihat setan. Ntar kalau ceritain juga lu pada ketakutan. Udah. Udahlah, nggak penting. Mungkin aku halusinasi aja sih karena aku kecapean. Denisa, nitip ya. Iya, tas itu aja. Ntar aku cuciin. Kasih Den. Nah, sudah. Nggak usah repot-repot. Nanti ibu yang cuci piringnya. Taruh di situ aja. Gak apa-apa kok Bu. Mumpung lagi nggak ada kerjaan. Oh iya Bu,
Nini? 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 Apa rencananya? Apa? Anaknya Mas Uma. Mau nggak? Tapi gimana ya? Jangan-jangan loh ada cewek cakep di desa. Iya sih. Tapi gimana caranya? Gua ada ide sih. Bagus kan? Bagus juga tuh. Denisa? Denisa? Den? Denisa, kamu kenapa, Den? Denisa? Woi, Tristan, Reno, sini. Lu denger suara Denisa nggak? Kayaknya iya deh. Apa kita samperin aja yuk? Iya. Den? Denisa? Bangun! Tristan! Reno! Malah bengong bantuin cowok angkat Denisa. Denisa. Den, bangun Den. Denisa, bangun. Denisa, bangun. Kamu kenapa bisa gini sih Den? Jangan pikir pada kita lah. Lagian Denis abis ngapain sih? Sampai pingsan kayak gini. Udah lah Tan, orang pingsan juga mana tahu dia bakal pingsan gini. Den, bangun Den. Bu, duduk Bu. Teman kalian kenapa? Saya nggak tahu Bu, tiba-tiba saya lihat Denisa udah pingsan. Denisa,
Den, bangun nak. Kalian jaga Denisa. Oke. Saya cari bantuan Sundari dulu. Mulai sekarang, jangan biarkan dia sendirian melamun. Apalagi sedang halangan. Anak ini lemah, walau terlihat kuat. Sesuatu yang jahat hadir karena ada niat yang jahat. Den, kamu yakin kamu udah sehat? Yakin kok. Lagian juga kan kita nggak enak loh sama Pak Kades kalau kita nggak ke kantor desa. Iya juga sih. Kasihan sama Reno gara-gara aku semalam dia jadi molor. Git, lo sama Denis duluan aja ya. Aku mau ke toilet dulu. Ya udah deh, nggak usah lama-lama ya. Kasihan tuh sama warga nungguin. Iya. Tristan. Hah? Kamu nggak usah macam-macam ya sama Nini. Atau nggak ntar aku laporin kamu ke fakultas. Iya. Ya udah yuk. Ini kita main yuk. Cari dia.
Ini. 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 Bangun petak umpet. Main di kamar aja yuk. Jangan berisik. Oh iya. Kamu kan nggak bisa ngomong. Nih, Nini kenapa? Nini sakit. Badan kamu panas, nak. Kamu demam. Nini datang bulan. Kamu sakit perut. Nini kenapa? Kasih tahu Mak, nak. Nini kenapa? Kasih tahu Mak, nak. Nini sakit apa? Perut kamu sakit.
Hari ini Mak kerja setengah hari. Biar Mak bisa jagain Nini. Nini baik-baik di rumah ya. Mak pergi kerja dulu ya, Ni. Apa nih? Ini kenapa? Bu, Nini kenapa, Bu? Dia lagi halangan, Nak. Jadi emosinya nggak stabil. Pantesan, Bu. Dia nangis terus dari kemarin. Ibu tenang aja, Bu. Hari ini kami nggak ada kegiatan kok. Jadi kami bisa, Bu, jaga ini. Terima kasih ya, Nak. Jadi Ibu lebih tenang buat ninggalin ini. Iya, Bu. Ibu jalan dulu ya. Hati-hati ya, Bu. Gak apa-apa nih, kan ada aku. Bu. Ibu tenang aja, biar Nini kita aja yang jagain. Awas ya sampai ibu kamu tahu. Kamu mau ibu kamu menderita? Jadi kita pas waktu di rumah Pak Kades aman kan? Aman. Mas, Pak. Oh ya, Jet, kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih sama keluarga kamu semua dan rumah itu? Satu lagi sama si dukun itu loh. Apa yang kau lihat beberapa malam, terus apa yang dialami oleh Nini, itu kerasa kayak kebetulan gitu loh. Ngawur kamu. Zaman sekarang kok masih percaya sama begituan? Pokoknya kamu orang paling rasional di kampus. Kok tiba-tiba banget seorang Denisa percaya sama hal mistis? Kalau aku percaya itu, karena aku ngerasain. Dan aku tuh bisa ngerasain apa yang gak kamu rasain. Udah, daripada kita debat soal itu terus buang-buang waktu, mending kita tanya sama Ujai. Kan Ujai kan dekat sama Mak Soma. Barangkali dia tahu sesuatu. Ya udah yuk.
Dulu ada seorang perempuan bernama Atira dan anaknya bernama Hanum. Mereka tinggal di rumah itu. Hingga suatu ketika Hanum anaknya diperkosa oleh seorang warga yang tidak dikenal. Ia diperkosa hingga meninggal dunia dan jasadnya dibuang hingga tidak ditemukan sampai sekarang. Atira pun menjadi gila. Ia pun menjadi dukun tenung dan mencari siapa yang membunuh anaknya. Sampai suatu ketika satu persatu warga meninggal dunia. Atira pun dituduh sebagai penyebab dari kematian warga-warga di desa. Atira diseret ke tengah kampung, lalu Atira dibakar. Jasadnya dibuang di sumur belakang rumah itu. Terus Sundari itu siapa? Dan kenapa Bu Suwah diperbolehkan tinggal di rumah bekas pembunuhan seperti itu? Sundari itu ibuku. Dulu bapak menceraikannya karena ibuku mempunyai ilmu hitam dari keturunannya. Dia percaya apa yang terjadi pada Atira bakal terjadi juga pada Mak Suma. Ibuku hanya ingin melindungi desa ini setelah kematian kakekku oleh tenung Atira. Git, Trisna sama Reno, Git. Ini sendirian. Cek, gue duluan ya, soalnya ini Ya, ya, hati-hati ya. Bu, Ibu udah pulang? Iya nak, ibu khawatir sama Nini. Ibu takut terjadi apa-apa. Makanya ibu pulang. Kalian dari mana? Kita dari rumah Pak Kades, Bu. Kok semua pintunya ditutup? Nini mana? Kita nggak tahu, Bu. Tadi perasaan pintunya nggak kita tutup, Bu. Nih, Ini. ini mana? Nih, coba panggil teman kalian di dalam. Siapa tahu mereka masih di dalam. Tristan, Reno! Tristan! Reno, bukain pintunya! Git, tolong tuh pintunya, Git. Kurang ajar. Git, kita tolong Git, tolong ini ke kamar, Git. Kurang ajar. Ya, Reno. Kita sama-sama menikmati wanita itu. Orang miskin kayak dia bisa apa? Kita punya uang. Tinggal kita tutup mulut mereka. Benar, wanita jalang itu yang menggoda kita. Kalian, anakku tidak bisa bicara. Bagaimana bisa dia merayu binatang seperti kalian? Kalian binatang!
kalian? Kalian berdua bukan manusia. Lepasin anjing. Kalian pikir kalian juga bisa kabur? Mau hubungan badan kalian? Ku sebar kampus. Bangsat! Anjing lu berdua! Kalian tega sama Nini? Kalian tega sama Kusuma? Terus, mau kita kemanain jasad ibunya? Jangan berisik. Tutup pakai kain. Kalian berdua tunggu di sini. Nanti pas tengah malam kubur dia. Aku merasakan ada sesuatu yang aneh hari ini. Kemana orang-orang di rumah ini tak terlihat satupun. Kamu kenapa? Nggak pakai jaket aku. Ya kenapa juga nggak pakai jaket? Tahu dingin juga. Tadi jaket aku jemur dan banyak darahnya. Dan maafin aku ya. Harusnya video kita dulu udah aku hapus. Udah, lupain. Aku nggak mau ya inget-inget hal itu lagi. Mending sekarang kita tuh pikirin gimana cara kita tuh bisa nge-speak up masalah ini tuh ke kampus. Tapi Dan, aku belum siap Dan kalau masuk penjara. Sorry.
Maafin kita ya, Bu. Kita nggak tahu harus berbuat apa. Bu, maafin kita ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang-orang pada kemana sih? Kok sepi amat? Baru jam segini udah sepi aja. Assalamualaikum. Apa sih kamu? Malam-malam gak goreng istirahat aja? Ini belum malam kali, baru jam 8. Lagian orang-orang pada kemana sih? Kok sepi amat? Ya udah cepet. Terus kamu mau ngapain? Kita mau nugas nih. Saya nggak ada urusan sama kamu. Saya mau ketemu Mak Suma. Saya mau antar makanan untuk Mak Suma. Mana Mak Suma? Mak Sum! Ah, udah sana pulang. Mak Sum! Mak Sum! Awas kamu! Mak Suma! Mak Suma! Mak Sum! Tristan, mau sampai kapan kita nunggu? Mau sampai kapan kita biarin jasad itu? Lu bisa diem gak? Gue gak mau ya masuk penjara. Gue juga lagi mikir anjing. Mana caranya kita keluar dari sini? Reno! Ren! Lu ngapain, Ren? Reno! Ren? Ren? Reno? Ren? Reno? Reno! 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 Ren? Reno! 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 Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Keluar kamu!
Reno? Reno? Ren? Sekarang giliran kamu. Kalian harus mati. Orang-orang seperti
kalian tak layak ada di sini. Orang kotor seperti kalian harus mati. Kau yang harus pergi, Atira. Duniamu sudah berbeda. Jangan mengganggu manusia. Nih, maafin Mak nih. Mak gak bisa jagain Nini. Mak gak bisa lindungin Nini dari orang jahat. Mak gak bisa temenin Nini lagi. Mak, maafin Nini, Mak. Makasih ya, Mak. Mak udah jagain Nini. Maafin Nini sudah menyusahkan Mak. Enggak, Nih. Mak. Makasih ya, Mak. Nini bisa ketemu orang-orang baik, Mak. Mak yang tenang ya, Mak. Sekarang Nini sama Pak Kades dan Ujai. Bu, maafin kita ya, Bu. Kita banyak banget melakukan kesalahan. Tapi kita janji, kita akan sering kesini buat jenguin ini. Kita berdoa dulu ya.
Pak Kades. Saya malu sama Bapak, Pak. Gara-gara kami, Saya bakal speak up masalah ini ke kampus, Pak. Atas kebodohan yang kami lakukan, biasanya kembali kecorek. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak. Dan atas nama fakultas juga, saya mewakili. Kalian tidak perlu menyalahi diri kalian. Dan Bapak sendiri sudah melupakan itu semua. Anggap saja ini pelajaran buat kita semua. Karena Bapak tahu kalian tidak seperti itu orangnya. Dan satu hal yang perlu kalian ingat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. ya Nini, kita balik ya. Ujay, Pak Kades, pamit ya. Selamat ya, Pak. Assalamualaikum.